Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Kembali kita belajar bedah buku saat malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu yang luar biasa Engkau berikan buat kami. Oh Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan selalu buat kami, hingga kami boleh menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu saat malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, saat malam hari ini kami kembali mohon ampun selalu kepadamu. Tuhan ampuni salah dosa kami, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami, biar hidup kami selalu dalam perkenan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Kau berikan buat kami, untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan, berkat-berkat firman-Mu terus Engkau berikan buat anak-anak-Mu yang rindu, terus ingin mengenal Engkau, rindu mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Engkau tolong juga teman-teman kami yang akan bergabung secara online, baik offline. Kau berkati kami semua Tuhan Yesus melalui mendengar firman-Mu saat malam hari ini. Engkau berkati hamba-Mu, kami sungguh percaya Engkau persiapkan hamba-Mu ya Tuhan, biar apa yang hamba-Mu perkatakan, biarlah itu semua daripada-Mu, biar Engkau pakai terus menjadi alat untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali kita bisa mendalami kebenaran firman. Kita rindu firman Tuhan lebih lagi memperlengkapi hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan bahasan kita masih tentang pengharapan menghadapi kematian, penderitaan dan kematian, pengharapan dalam menghadapi penderitaan dan kematian. Kita akan membahas pada saat malam hari ini 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita menjalani masa antara, in between times. Masa antara sejak kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru, ada antaranya saat kita terima tubuh kebangkitan. Jarak antara saat kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru dan saat kita terima tubuh kebangkitan, itulah masa antara. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa di masa antara ini kita mengeluh oleh karena kerinduan mendalam
untuk mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Kita begitu rindu untuk meninggalkan tubuh yang lama, yang tercemar oleh dosa, dan mengenakan tubuh kebangkitan. Karena itulah kita mengeluh, kita merintih. Kita pun sudah belajar minggu lalu bahwa Allah yang memberikan kerinduan tersebut. Allah yang memberikan kerinduan tersebut. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bahwa kerinduan mendalam mengenakan tubuh kebangkitan itu merupakan bagian dari pengharapan di dalam Kristus. Seperti seorang ibu yang mengeluh, merintih saat melahirkan. Keluhan dan rintihan yang mempersiapkan untuk ibu ini mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Sedemikian luar biasa, sehingga penderitaan ekstrim di jam-jam sebelum melahirkan atau saat melahirkan itu menjadi seperti nggak ada. Saking luar biasanya bahagia tersebut sehingga penderitaan ekstrim menjadi seperti nggak ada. Lewat pendahuluan ini atau kilas balik pada saat kita bahas minggu lalu, maka dapat kita pahami, puji Tuhan, seseorang yang dengan Roh Kudus, maka ia akan menjalani hidupnya bagai orang yang bersiap melahirkan. Sebaliknya, orang tanpa Roh Kudus, ia hidup tanpa kerinduan akan tubuh kebangkitan. Karena itu, seorang tanpa Roh Kudus seumpama seorang ibu yang memang tidak ingin punya anak, karena itu gak mau merasakan sakit melahirkan. Itu alegori yang bisa kita dapatkan, gambaran yang bisa kita dapatkan, membedakan atau mengkontraskan antara orang yang punya Roh Kudus, yang menerima Roh Kudus, yang ada Roh Kudus di hidupnya, orang tersebut pasti punya kerinduan mendalam untuk terima tubuh kebangkitan, dan karena itu hidupnya ditandai oleh rintihan dan keluhan bagai seorang ibu yang siap melahirkan. Kita masuk ke bahasan kita malam hari ini. Masih tentang masa antara. Jika minggu lalu kita lihat tentang keluhan atau rintihan, maka malam hari ini tentang confidence atau keyakinan dan komitmen. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus menjelaskan kontras hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Menggunakan gambaran atau klausa, kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan di ayat 6, itu menunjuk pada hidup yang sekarang. Tubuh yang kita diami sekarang. Sedangkan kami beralih dari tubuh ini di ayat 8, menetap pada Tuhan itu menunjuk pada hidup yang akan datang, hidup di dalam tubuh kebangkitan. Jadi kembali tentang masa antara. Selama kita masih mendiami tubuh ini, kita yang sudah dilahirkan kembali, kita yang adalah manusia baru, tetapi masih mendiami tubuh ini, maka kita, ayat 7 katakan, akan memperhatikan yang tidak kelihatan. Bukan yang kelihatan. Ini yang membuat pelayan PB, umat perjanjian baru, tetap bersemangat, tetap tabah hati ketika banyak hal tidak baik
terjadi atas tubuh yang fana ini. Karena fokus kita, perhatian kita adalah tubuh kebangkitan. Tubuh yang nggak kelihatan oleh mata kita sekarang. Kita nggak perhatikan apa yang terjadi atas tubuh kita sekarang. Meski tentu bukan dalam pengertian bahwa kita sama sekali nggak memperhatikan tubuh ini, tetapi tentang perbandingan saat kita benar-benar fokus memperhatikan yang tidak kelihatan, maka yang kelihatan ini seperti nggak diperhatikan. Mengapa demikian? Karena apa yang terjadi pada tubuh kita ini saat kita melayani Kristus, itu nggak mempengaruhi hati kita. Hati kita tetap tabah karena fokus kita adalah tubuh kebangkitan. Selain itu kita akan lihat di bagian ini, masih di pendahuluan, bahwa umat perjanjian baru, para pelayan perjanjian baru selalu bertujuan menyenangkan hati Tuhan. Dengan keyakinan, didasari keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita manusia baru lakukan dalam tubuh yang fana ini, itu akan dipertimbangkan, diperhitungkan di tahta pengadilan Kristus. Itu di ayat 10 kita akan lihat. Saya coba menggabungkan antara Selasa lalu dengan hari ini. Di dalam kerinduan mendalam untuk segera terima tubuh kebangkitan, menggantikan tubuh yang lemah ini, kita tetap perlu memperhatikan bagaimana kita menggunakan tubuh yang fana ini. Bagaimana kita menjalani hidup keseharian kita. Meski fokus kita, sanubari kita terfokus pada tubuh kebangkitan, namun bagaimana kita memanfaatkan tubuh yang fana ini, menggunakan tubuh yang fana ini untuk menyenangkan Tuhan, itu tetap perlu menjadi perhatian kita. Karena itu dikatakan kita hidup dalam tension, ketegangan antara bagaimana kita terus memperhatikan tubuh kebangkitan, mata kita memandang jauh ke depan, namun mata kita pun harus perhatikan bagaimana kita gunakan tubuh yang fana ini. Tubuh yang lemah, yang telah dicemari oleh dosa ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, inilah tension atau ketegangan di mana kita terus berusaha mencari keseimbangan karena ada orang-orang yang terlalu fokus melihat ke depan pada tubuh kebangkitan sehingga kurang memperhatikan bagaimana menjalani hidup sehari-hari. Bagaimana menjalani profesi, bagaimana menjadi berkat dalam lingkungan, itu kurang diperhatikan karena terlalu fokus memikirkan tubuh kebangkitan. Tentu ada yang menjalani hidup dengan ekstrim yang sebaliknya, yaitu terlalu fokus bagaimana menjalani hidup sehari-hari dan lupa akan tubuh kebangkitan. Berpikir bahwa di sini adalah rumah, padahal tenda, padahal kemah, padahal tubuh kita ini sekuat apapun, sebanyak vitamin apapun kita konsumsi, ini hanyalah tenda. Kita terlalu fokus dengan alasan pelayanan, kemudian kita benar-benar pelihara tubuh kita ini sehingga uang kita habis untuk vitamin,
untuk ke gymnas, ke gym, lupa akan tubuh kebangkitan. Lupa akan bagaimana kita menggunakan uang kita untuk menyimpan harta di surga. Karena itu sekali lagi tension ini perlu kita seimbangkan. Inilah perjuangan kita menyeimbangkan antara melihat jauh ke depan dan memperhatikan bagaimana kita gunakan tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Tension ini dapat kita lihat di ayat yang sudah kita bahas minggu lalu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku tidak desak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ini kan tensionnya. Pengen segera terima tubuh kebangkitan, namun juga ingat bagaimana memberkati keluarga, menjadi saksi bagi lingkungan. Namun ingat bagaimana dengan tubuh kita ini, kerajaan Allah hadir dalam lingkungan di mana kita berada. Itulah tension yang harus kita terus perhatikan supaya seimbang. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 6 dan 7. Paulus di sini kembali menegaskan ketabahan hatinya dalam menghadapi berbagai bentuk penderitaan dalam pelayanannya. Di bagian ini dapat kita lihat alasan dari ketabahan hati Paulus. Ada dua ketabahan hati Paulus, alasannya ada dua. Pertama, dengan kata-kata. Kita lihat ayat 5. Kita lihat ayat 6, maaf. Maka oleh karena itu, ayat 6 ini dimulai dengan kata penghubung untuk disandingkan dengan ayat 5. Karena itu kembali kita lihat ayat 5. Inilah alasan pertama kenapa Paulus tabah hati. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi kita lihat di sini meski tekanan atas hidup Paulus kadang terlalu berat, ada saat-saat di mana Paulus merasa nggak mampu lagi, namun demikian ia tetap tabah hati. Alasan pertama adalah karena Allah telah mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu yang telah ia sediakan bagi Paulus. Ini alasan pertama. Karena Allah mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan, sebagai down payment terhadap apa yang akan Paulus terima sepenuhnya saat Paulus tinggalkan tubuh yang fana. Alasan kedua, kita lihat alasan kedua itu disimpan di ayat 8. Paulus simpan di ayat 8. Rasul Paulus sedikit menyimpang saat ia memberi gambaran tentang hidup kekinian. Hidup yang saat itu Paulus dan jemaat Korintus jalani, yaitu hidup dalam tubuh jasmania. Paulus katakan, dalam tubuh jasmania yang mereka diami, mereka jauh dari Tuhan. Mereka masih jauh dari Tuhan. Ya, ini Paulus kembali
menyatakan, tuliskan untuk kita ulang dan ulang lagi untuk mengoreksi keyakinan beberapa jemaat Korintus yang berpikir mereka telah bersama dengan Tuhan. Paulus nyatakan di bagian ini, kita semua masih jauh dari Tuhan selama kita masih mendiami tubuh yang fana ini. Nanti saat kita terima tubuh kebangkitan, kita berdiam bersama Tuhan. Ini yang Paulus ajarkan, koreksi di bagian ini. Karena itu nggak bosan, kita pun kembali melihat atau mengingat kembali perihal keyakinan sesat ini. Untuk terus kita punya reminder terhadap dosa sombong rohani. Mereka, jemaat Korintus, itu jadi super rohani karena mereka berkelimpahan manifestasi ajaib roh. Mereka merasa sudah bersama dengan Tuhan. Karena itulah mereka nggak terlalu peduliin bagaimana mereka jalani hidup sehari-hari. Mereka nggak terlalu peduli. Nggak terlalu mereka perhatiin. Padahal tadi kita sudah lihat kan perlu keseimbangan. Kita sering sekali jemaat Korintus ini alami suasana surga sehingga mereka lupa pada apa yang ada di bumi. Ini salah satu bukti keyakinan sesat mereka atau hasil dari keyakinan sesat mereka. Sudah pernah kita bahas. Kita ulang lagi. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Ya karena tadi kelimpahan karunia-karunia Roh Kudus, manifestasi ajaib Roh Kudus nyata banget, limpah banget dalam hidup mereka, dalam persekutuan mereka. Sehingga saat ada dosa yang bahkan bagi lingkungan, bagi masyarakat, dosa itu najis banget, mereka nggak terlalu peduliin. Mereka tetap pede dengan status mereka sebagai manusia baru. Sebagai orang yang akan terima tubuh kebangkitan. Atau bahkan mereka sudah yakin. Mereka sudah bersama dengan Tuhan. Jadi tentang moralitas, tentang etika hidup di masyarakat, nggak terlalu penting. Karena mereka sudah bersama dengan Tuhan. Paulus katakan, kamu salah. Sesat kamu kalau seperti itu. Kalian masih hidup tengah-tengah masyarakat. Kalian masih di bumi. Tugas kalian menghadirkan surga di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya dalam persekutuan kalian aja. Kalau ngumpul dengan teman-teman, udah kayak malaikat. Tetapi saat keluar ke masyarakat, nggak bisa tunjukkan, nggak bisa hadirkan kerajaan Allah. Pemahaman yang salah. Ajaran sesat mempengaruhi mereka. Mereka mabuk kepayang, lupa diri saat mereka mengalami kelimpahan karunia Roh Kudus. Atau dengan kata lain, mereka udah nggak lagi membumi karena terlalu sering
mengalami apa yang namanya suasana surga turun. Ini mengajari kita untuk tidak pernah menanggapi limpahnya anugerah Tuhan, berkat rohani dari surga, dengan kesombongan rohani, dengan lupa diri, dengan mabuk rohani. Sedahsyat apapun manifestasi perkenanan Allah kita nikmati, mari kita lihat itu sebagai bagian dari proses mendewasakan kita, mempersiapkan upah saat kita menghadap ke tahta pengadilan Kristus. Selama kita masih mendiami tubuh ini, kita masih dalam perjalanan menuju rumah, menuju sorga. Belum sampai kita. Selama masih diami tubuh ini, Paulus katakan kita masih dalam perjalanan menuju rumah yang Allah siapkan. Nah, karena belum sampai, kita lihat di ayat 7, kita jalani hidup ini dengan iman. Kita jalani hidup dengan perhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu tubuh kebangkitan. Bagi jemaat Korintus yang super rohani, yang sombong rohani, saat mereka mau dengar koreksi Paulus, saat mereka mulai fokus perhatikan apa yang akan datang, tubuh kebangkitan tetapi nanti. Belum sekarang masih jauh dari Tuhan. Nanti, saat mereka bisa memahami dengan benar bahwa mereka masih jauh dari Tuhan, masih dalam perjalanan menuju tempat yang Tuhan sediakan, maka mereka nggak mungkin terkunci pada perkara-perkara yang sementara, termasuk karunia-karunia Roh Kudus. Itu kan sementara. Saat mereka bisa fokus pada yang kekal, tapi nanti setelah meninggalkan tubuh ini, selama masih diami tubuh ini, kita masih dalam perjalanan, fokus kita tadi ya tetap tentang keseimbangan, fokus kita ke depan yang kekal, maka pikiran jemaat Korintus yang sombong rohani tadi nggak akan terkunci pada perkara-perkara yang sementara, termasuk karunia-karunia Roh Kudus. Kita sudah pernah lihat ayat ini. Kasih tak berkesudahan, tetapi nubuat itu sementara akan berakhir. Bahasa roh juga sementara akan berhenti. Pengetahuan, karunia, kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat, itu pun sementara akan lenyap. Saat dalam tubuh yang fana ini, mereka terima nubuat. Mereka alami bahasa roh, dahsyatnya bahasa roh. Mereka terima mujizat kesembuhan, bisa sembuhkan orang. Mereka tetap sadar diri. Ini dalam tubuh yang fana, masih dalam perjalanan menuju tubuh kebangkitan, diseimbangkan. Lihat tubuh kebangkitan, nubuat, bahasa roh, pengetahuan itu kita gunakan untuk persiapan terima upah saat kita terima tubuh kebangkitan. Nubuat, bahasa roh, pengetahuan nggak akan menjadi sesuatu yang merupakan ujung dari pengalaman rohani kita. Enggak, ini
sarana, jalan ini. Ini jalan untuk kita tetap jadi berkat. Bagaimana nubuat kita gunakan untuk memberkati banyak orang. Bahasa roh kita gunakan untuk memberkati banyak orang. Pengetahuan kita gunakan untuk memberkati banyak orang. Ini yang kita dapat di bagian ini, keseimbangan. Keseimbangan. Dalam fokus memperhatikan rindu mendalam terhadap tubuh kebangkitan, kita nggak fokus pada sesuatu yang sementara, perkara-perkara sementara, termasuk karunia-karunia Roh Kudus, itu sementara, kita nggak fokus di situ. Fokus kita adalah bagaimana nanti saat tubuh kebangkitan, kita terima upah, dan cara kita terima upah yang besar di sana adalah tubuh yang fana ini digunakan sebaik mungkin untuk menyenangkan Tuhan. Ayat 8. Ayat 8 kita dapati alasan yang kedua dari ketabahan hati Paulus adalah keyakinannya bahwa saat ia meninggalkan tubuhnya yang fana, ia akan bersama dengan Tuhan. Jadi, tadi kita sudah lihat alasan pertama Paulus tabah adalah karena Allah telah mengaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan. Alasan kedua, tabahnya hati Paulus saat hadapi penderitaan adalah keyakinan bahwa saat ia meninggalkan tubuh yang fana ini, ia pasti akan bersama dengan Tuhan. Ia pasti akan bersama dengan Tuhan. Kita sudah bahas tentang ketelanjangan oleh karena kematian di Selasa lalu, bisa didengarkan lagi. Kita masuk ke ayat 9. Paulus menyimpulkan diskusi tentang dua mode eksistensi dari manusia baru dalam Kristus. Di ayat ini Paulus menyimpulkan diskusi tentang dua mode eksistensi atau keberadaan dari manusia baru dalam Kristus. Pertama, menetap bersama Tuhan meninggalkan tubuh. Itu yang pertama. At home with the Lord. Menetap bersama Tuhan meninggalkan tubuh. Kedua, jauh dari Tuhan mendiami tubuh. Itu dua keberadaan kita. Dua macam keberadaan kita manusia baru dalam Kristus. Manusia baru oleh karena Kristus. Itulah kita. Kita punya dua mode, dua jenis eksistensi atau keberadaan. Pertama, saat masih dalam tubuh ini kita jauh dari Tuhan. Saat kita tinggalkan tubuh fana ini, kita menetap bersama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau simpulkan diskusi ini dengan sebuah komitmen. Ayat 9 kita lihat, kami berusaha, baik saat kami masih diami tubuh ini, maupun saat nanti kami diami tubuh kebangkitan, satu tujuan kami, komitmen kami, supaya berkenan kepada Allah, supaya menyenangkan hati Allah. Mengapa komitmen ini Paulus buat? Mengapa Paulus punya komitmen semacam ini? Kita kaitkan ayat 8 dan 9. Kita kaitkan ayat 8 dan 9, kita gabungkan, maka kita akan dapati alasan komitmen ini Paulus buat
Paulus punya komitmen untuk selalu senangkan hati Allah karena kerinduan yang mendalam untuk berjumpa muka dengan Tuhan, untuk menetap dengannya selama-lamanya. Dengan menggabungkan ayat 8 dan 9, kita tahu bahwa alasan dari komitmen Paulus untuk menyenangkan hati Tuhan adalah karena kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Tentu di dalam tubuh kebangkitan. Yang dilanjutkan dengan menetap selamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu jugalah, karena ayat 8 kan, alasannya ada di ayat 8. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Inilah alasan mengapa Paulus bilang kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepada Allah. Berusaha menyenangkan Allah. Itulah tujuan hidup kami, baik dalam tubuh duniawi ini maupun tubuh surgawi nanti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah dapati kebenaran tentang bagaimana kita jalan hidup. Tentu banyak ayat-ayat pendukung yang tidak sempat saya lupa untuk cantumkan. Tetapi sebagai manusia baru yang masih mendiami tubuh ini, kita terus diingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Itulah tujuan hidup kita selama masih diami tubuh ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengapa? Mari bersama dengan Paulus, komitmen ini kita buat, kita punyai karena kita benar-benar rindu untuk berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Dengan kekasih jiwa kita muka dengan muka. Itu kiranya yang menjadi tujuan hidup dan alasan dari tujuan hidup kita. Kita benar-benar ingin senangkan hati Tuhan karena kita akan berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Itu yang kita dapati di konteks 2 Korintus pasal 5 ini. Puji Tuhan. Kita masuki ayat terakhir di malam hari ini. Kita akan bahas tentang tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus. Tempat di mana motivasi kita dinilai. Motivasi kita dibedah secara mendetail, dikupas tipis-tipis. Jadi, yang sebelumnya tersembunyi, itu disingkapkan, revealed. Jadi ada motivasi yang kita sendiri nggak sadari. Nah, di tahta ini akan disingkapkan. Motivasi yang sebelumnya tersimpan rapat di hati kita, yang nggak diketahui oleh siapapun termasuk oleh suami
atau istri kita di pengadilan ini akan dibukakan. Disingkapkan secara detail untuk dihakimi, untuk diberi upah sesuai dengan kerja keras dan motivasi. Itu yang dapat kita simpulkan di bagian ini, di ayat 10 ini. Kita mau lihat sedikit lebih detail. Seberapa banyak perbuatan kita didasari oleh tujuan menyenangkan hati Allah, itu pasti diperhitungkan. Seberapa sering, besar pengorbanan kita saat itu nggak didasari oleh motivasi-motivasi lain, seberapa besar pengorbanan kita pasti diperhitungkan. Pasti terima balasannya. Sekecil apapun. Pelayanan kita, kerja keras kita, peran kita, dampak kita didasari oleh tujuan yang benar, meski kecil banget bahkan nggak dianggap, nggak dihargai oleh orang lain, oleh manusia, tetapi di tahta ini pasti terima balasannya. Juga bahkan pelayanan kita yang paling tersembunyi, nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Bahkan suami atau istri kita nggak tahu apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan dengan motivasi yang benar. Pelayanan yang paling tersembunyi sekalipun di tahta ini akan di-reveal, akan disingkapkan dan diperhitungkan. Diperhitungkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam kita menyimpang sedikit, dalam mempelajari tahta pengadilan Kristus, kita perlu selalu ingat bahwa keselamatan nggak bergantung pada perbuatan baik kita. Bahkan keselamatan nggak bergantung pada ketulusan motivasi kita. Keselamatan adalah kasih karunia Allah yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu keselamatan. Kita udah kunci dulu itu. Supaya kita nggak campur aduk. Jadi bingung kita saat bahas tentang upah di pengadilan Kristus dan tentang keselamatan yang adalah anugerah. Satu tentang upah, sesuatu yang seperti gaji kan kita terima karena kerja keras kita. Yang satu lagi karunia. Itu nggak boleh campur aduk itu. Campur aduk akan hasilkan kesesatan. Kita nggak boleh sampai berpikir bahwa kita diselamatkan oleh karena ketaatan kita. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi nggak bisa. Jadi harus benar-benar pastikan dulu nih, saat kita membayang-bayangkan, merenungkan tentang upah di tahta pengadilan Kristus, kita harus
genggam erat nih pemahaman kita bahwa keselamatan itu anugerah. Kalau enggak, kecampur aduk pasti. Pasti kecampur aduk. Udah pengalaman, khususnya di kalangan Pantekosta karismatik, di aliran kekudusan, yang mengajarkan bahwa memang saat terima keselamatan, itu iman. Tetapi untuk pertahankan keselamatan, harus kerja keras. Ini kan ngaco. Ini kan ngaco. Mempertahankan keselamatan dengan perbuatan dan kesetiaan kita. Itu ngaco tuh. Terlebih saat bicara tentang kita berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keselamatan. Itu konsepnya udah terbolak-balik itu. Kecampur aduk. Kecampur aduk. Kecampur aduk. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya bisa mengerti bagian ini. Kita perlu pastikan bahwa pemahaman kita tentang keselamatan itu benar. Sehingga kita nggak bercampur aduk. Saat bercampur aduk, maka kita bisa berpikir bahwa kita sudah terima keselamatan. Nah, dalam perjalanan menuju tahta pengadilan Kristus, maka kita perlu perbuatan baik untuk jamin kita sampai di tahta pengadilan Kristus. Itu enggak benar, itu salah, itu sesat. Itu sesat, itu salah. Kita mau yakinkan dulu, pastikan dulu pemahaman ini, baru kita bicara tentang upah. Baru kita renung-renungkan tentang upah. Yang terjadi di tahta pengadilan Kristus adalah evaluasi apa yang kita manusia baru lakukan. Bagaimana kita gunakan tubuh yang fana ini untuk menyenangkan hati Kristus. Itu dievaluasi. Di tahta pengadilan Kristus nggak ada penghukuman. Believers do not face condemnation. Udah nggak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Apa yang kita lakukan sejak kita lahir baru itu yang akan dievaluasi secara mendetail di tahta pengadilan Kristus. Sama sekali nggak ada penghukuman di pengadilan ini. Ini akan terjadi. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau ia nggak berbuat baik, ia nggak terima balasan. Inilah yang terjadi di tahta pengadilan Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan di tahta pengadilan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, akan dikupas tipis-tipis, dibedah secara detail, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun oleh seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya
terbakar, ia akan menderita kerugian. Nggak dapat upah dia, upah minim. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Jadi nggak ada di tata pengadilan Kristus orang-orang yang divonis masuk neraka. Nggak ada. Nggak ada. Kita sudah terima karena kita beriman, kita dilahirkan oleh air dan roh, diadopsi menjadi anak Allah. Selama kita nggak masuk ke dalam dosa menghujat Roh Kudus, kita pasti diselamatkan. Nah, upah kita bergantung pada bagaimana kita menjalani manusia baru kita di dalam tubuh yang fana ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berdasarkan ayat ini, maka dapat kita tafsirkan ada dua kelompok orang yang akan menerima sedikit sekali upah. Pertama adalah orang-orang yang sudah lahir baru, tetapi malas-malasan dalam melayani. Dalam menjalani panggilan sesuai profesi, malas-malasan, nggak bekerja keras. Nggak bekerja keras dalam tujuan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Termasuk di dalamnya tentu tadi, orang-orang super rohani, sombong rohani, yang kerjaannya menikmati suasana surga tetapi nggak berdampak bagi masyarakat. Upah mereka tentu amat sangat minim saat mereka nggak mau bertobat. Gereja gila-gilaan tanda kutip. Nubuat bahasa rohnya. Tetapi nggak menjadi garam dan terang dunia dalam masyarakat. Terbukti saat ada dosa percabulan yang sedemikian parah, didiamkan oleh gereja. Lagi, Jemaat Korintus saat nggak berubah, maka upah yang mereka terima minim. Karena mereka nggak jalani hidup dengan bekerja keras untuk senangkan hati Tuhan. Mereka sibuk tanda kutip menikmati anugerah, tetapi nggak memaksimalkan potensi tersebut untuk memberkati banyak orang. Untuk jalani hidup yang benar-benar berdampak, benar-benar menghadirkan kerajaan Allah. Mereka nggak bekerja keras, mereka sibuk tanda kutip menikmati berkat-berkat rohani. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita nggak cukup hanya fokus internal ngurusin persekutuan kita, ngurusin keluarga kita. Hati-hati. Kita pasti selamat. Selama kita nggak menghujat Roh Kudus, kita pasti selamat. Tapi upah kita minim banget. Dan orang-orang yang kita selamatkan ya hanya keluarga kita aja. Upah kita minim banget. Kita harus kerja keras. Jalani hidup yang berdampak, kerja keras. Indahnya suasana surga turun, itu bahan bakar untuk kita jadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Jadi bahan bakar. Jadi bahan bakar. Bukan untuk kita seperti mobil di garasi, terus digas, tapi nggak maju-maju. Enggak seperti itu hidup kita. Enggak. Upah kita pasti minim. Itu yang pertama. Lahir baru tetapi malas-malasan. Sibuk dengan internal. Sibuk dengan golongan sendiri. Kedua adalah orang yang melayani sehebat mungkin, seluas mungkin dampaknya, tapi motivasi salah. Terpengaruh ajaran sesat, terpengaruh pemahaman sesat. Memang kerja keras dia. Pelayanan kemana-mana. Bahkan kadang-kadang rumah tangganya hancur. Tapi benar-benar kerja keras, pelayanan kemana-mana. Gila-gilaan, sumbang harta.
berikan waktu, berikan potensi hidup, gila-gilaan, melayani kemana-mana. Banyak orang diberkati. Tapi motivasi salah. Karena ajaran sesat. Karena pemahaman sesat. Podo wae ya. Seperti di ayat ini, kayu, rumput, jerami. Saat diuji di tahta pengadilan Kristus terbakar. Jadi waktu mereka, potensi hidup mereka, kerja keras, pengorbanan mereka, sia-sia. Minim sekali upah yang mereka dapat. Puji Tuhan, karena itu sebagai penutup, pembelajaran kita malam hari ini mengingatkan kita untuk bekerja keras. Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Lihat keluar, eksternal, pelayanan eksternal, penting. Dalam penting, tetapi juga luar penting. Sama-sama penting. Tegaskan, kuatkan komitmen kita. Nggak hanya ngurusin golongan sendiri, nggak hanya ngurusin keluarga. Banyak janda-janda, anak-anak yatim. Banyak orang-orang di penjara, orang-orang ketergantungan, orang-orang gelandangan. Terlalu banyak orang-orang di luar yang perlu jangkauan kita. Kamu upah besar, jangkau mereka. Jangkau mereka, berkati mereka, berdampak bagi mereka. Kedua, terus koreksi motivasi kita. Dan saya yakin cara terpenting koreksi motivasi adalah pendalaman Alkitab yang detail, menyeluruh, komprehensif dari sumber-sumber terpercaya. Kita tutup malam ini dengan ayat berikut, ayat yang sungguh menguatkan, puji Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Tadi ya, segala bentuk manifestasi ajaib Roh Kudus itu karunia. Tapi jangan sampai sia-sia. Jangan sampai sibuk nikmati sehingga lupa menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita memang rindu upah, tetapi jangan itu jadi fokus. Nggak boleh juga. Itulah seimbangnya ya. Kita terus jaga terus motivasi kita. Tadi kita sudah lihat kan motivasi kita ayat 8. Kita bekerja keras karena kita sudah ada jaminan masuk surga, bertemu dengan Tuhan. Itulah karunia kan yang Yesus kerjakan di Kalvari. Kemudian diberikan roh. Karena Yesus sudah mati, kita kudus, Roh Kudus masuk, kerjakan, bangkitkan kerinduan bertemu dengan Tuhan. Itulah motivasi kita. Menyenangkan Allah, menyenangkan Allah, menyenangkan Allah. Bukan fokus pada upah. Ini terus kita seimbang, kita dalami terus. Sehingga dalam pemahaman yang benar, kita jalani kerja keras kita dengan benar. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tolong Ibu Rini. Ya. Puji Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan atau menambahkan tentang pemaparan kita saat malam hari ini, biar kita sama-sama terus bekerja keras dalam dalam pelayanan, supaya kita terus lebih diperbaharui lagi tentang pendalaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dari Agnes, Aurora, Nia, boleh. Oke, kalau tidak ada kita akan tutup ya pembelajaran kita malam ini. Terima kasih ya teman-teman sudah gabung. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke, sorry. Ayo kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini ya Bapa. Kita bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh jasmani yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan selama ada di muka bumi ini. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan, dan kami percaya kami akan menerima Tuhan ya Tuhan yang terus diperbaharui ya Bapa. Dalam kami menjalani kehidupan Yes. tolong kami ya Tuhan. Mungkin ada penderitaan-penderitaan yang kami alami ya Tuhan. Tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus ya Tuhan, kami akan terus memandang ya Bapa. Yes. Walaupun dengan mata jasmani kami ya Tuhan, tapi kami mengimani dan percaya kami akan bertemu dengan Engkau ya Tuhan, dengan tubuh yang sudah diubahkan ya Bapa. Amen. Tuhan Yesus, jagai terus hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, dalam kami melakukan segala sesuatunya ya Tuhan, Ya terutama Tuhan. Engkau ya Tuhan Yesus. Terus berikan roh kerendahan hati ya Bapa, agar setiap apapun yang kami kerjakan ya Ya Tuhan, Tuhan. Engkau ya Tuhan, jadi dampak bagi setiap orang yang Ya. kami tuju berulang Amen. kau yang senantiasa terus memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk Amen. hamba-Mu ya Tuhan yang Kau pakai ya Tuhan memberkati kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Ya. dari surga ya Bapa. Engkau terus limpah-limpah Ya. ini ya Tuhan Yesus agar terus menjadi saluran Amen. bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amen. Hari ini ya Bapak, kami percaya berkat-berkat yang datang dari Engkau sudah menjadi bagian kami pada malam hari ini ya Bapak. Kami tutup ya Tuhan Bible study malam hari ini dengan penuh Amen. Amen. Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.